Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernah tidak kalian membayangkan bagaimana keadaan Indonesia jika tidak ada bahasa Indonesia? Coba bayangkan suasana hari pertama kuliah. Di dalam kelas ada mahasiswa dari berbagai daerah. Mahasiswa dari Jawa berkata, "Piye kabare?" Mahasiswa dari Sumatera menjawab, "Apa kabar?" Mahasiswa dari Papua berkata, "Oh, sumakankah?" 5 detik kemudian, semua orang hanya saling menatap. Sunyi, tidak ada yang mengerti. Akhirnya seseorang berkata, kita coba pakai bahasa Indonesia aja ya." Dan tiba-tiba semua orang bisa ngobrol, diskusi kelompok berjalan, tugas presentasi selesai, dan yang paling penting tidak ada salah paham mengenai pembagian tugas kelompok. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, mungkin saat pembagian tugas kelompok bisa memicu konflik internasional kecil di dalam kelas. Nah, dari cerita sederhana ini kita bisa melihat peran penting bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia tidak hanya sekedar alat komunikasi, bahasa Indonesia adalah alat yang menyatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Untuk memahami hal tersebut, kita akan membahas beberapa konsep penting dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Supaya lebih jelas, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Mengapa bahasa Indonesia disebut bahasa nasional? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jawabannya berkaitan dengan sebuah peristiwa sejarah penting, yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober. Dalam peristiwa itu, para pemuda Indonesia menyatakan bahwa mereka menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yakni pada bagian ketiga. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi utama sebagai bahasa nasional. Fungsi pertama, yakni sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya, bahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Contohnya bisa kita lihat dalam berbagai acara internasional. Ketika seorang atlet Indonesia memenangkan pertandingan dan diwawancarai oleh media, mereka sering menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa mereka bangga menggunakan bahasa bangsa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi juga simbol kebanggaan terhadap identitas bangsa. Fungsi kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. Sama seperti Jepang dikenal dengan bahasa Jepang atau Korea dengan bahasa Korea, kita juga Indonesia dikenal dengan bahasa Indonesia. Ketika seseorang menggunakan bahasa Indonesia, orang lain langsung mengetahui bahwa ternyata orang tersebut berasal dari Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi penanda identitas bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Fungsi ketiga adalah sebagai alat pemersatu masyarakat. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Jika setiap orang hanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, komunikasi akan sangat sulit. Contoh nyata fungsi pemersatu dapat dilihat pada program transmigrasi. Dalam satu daerah, transmigrasi bisa terdapat masyarakat berbagai daerah, misalnya Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi. Mereka tinggal bersama dalam waktu yang lama. Agar kehidupan sosial berjalan dengan baik, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bersama. Karena digunakan dalam kehidupan yang menetap, fungsi ini disebut alat pemersatu. Berbeda dengan pemersatu yang bersifatnya itu menetap, fungsi perhubungan biasanya terjadi dalam interaksi sementara. Contohnya dalam kegiatan perdagangan. Seorang pedagang dari Padang datang ke Jakarta untuk menjual barang. Pembelinya berasal dari berbagai daerah. Mereka mungkin hanya bertemu sebentar dalam proses transaksi.
Agar komunikasinya berjalan lancar, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan. Jadi, perbedaan utamanya adalah pemersatu itu hubungan menetap dalam kehidupan masyarakat, sedangkan perhubungan itu komunikasi sementara dalam interaksi sosial. Sekarang kita sudah memahami fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tetapi ada pertanyaan lain yang menarik. Mengapa ada orang yang sangat bangga menggunakan bahasa Indonesia, sementara ada juga yang lebih sering mencampur bahasa dengan istilah asing? Jawabannya berkaitan dengan sikap bahasa. Selanjutnya kita akan membahas terkait 3 komponen sikap bahasa. Dalam kajian sosiolinguistik terdapat 3 komponen sikap bahasa. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang bahasa. Contohnya seorang mahasiswa mengetahui bahwasanya dalam penulisan skripsi harus menggunakan bahasa yang baku dan sesuai kaidah. Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut memahami aturan bahasa. Yang kedua ada komponen afektif. Komponen afektif berkaitan dengan perasaan seseorang terhadap bahasa. Misalnya seseorang merasa bangga ketika menggunakan bahasa Indonesia dalam forum akademik. Perasaan bangga ini menunjukkan sikap positif terhadap bahasa. Yang ketiga, komponen konatif. Komponen konatif berkaitan dengan tindakan nyata dalam penggunaan bahasa. Contohnya, seorang mahasiswa berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat presentasi. Artinya, sikap positif terhadap bahasa ditunjukkan melalui perilaku nyata. Sekarang, muncul pertanyaan menarik lainnya. Mengapa cara kita berbicara dengan teman sebaya, dengan cara kita berbicara dengan dosen, itu berbeda ya? Contohnya, ketika kita berbicara dengan dosen, Ibu bolehkah saya meminjam catatan tersebut? Adapun kalau dengan teman, bro, pinjam catatan dong. Nah, perbedaan inilah disebut dengan ragam bahasa. Faktor penyebab ragam bahasa. Ragam bahasa muncul karena beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, cara berkomunikasi. Bahasa dapat digunakan secara lisan atau tulisan. Bahasa lisan biasanya lebih santai. Contohnya, nanti kita diskusi di kantin saja. Sedangkan bahasa tulisan biasanya lebih formal dan terstruktur. Contohnya, diskusi kelompok akan dilaksanakan di kantin pada pukul 10. Kedua, hubungan sosial. Hubungan antara penutur dan lawan bicara juga mempengaruhi ragam bahasa. Biasanya kalau dengan teman menggunakan bahasa yang santai, kalau dengan dosen menggunakan bahasa yang formal. Ini menunjukkan bahwa bahasa selalu menyesuaikan dengan situasi sosial. Yang ketiga, topik pembicaraan. Topik pembicaraan juga mempengaruhi penggunaan bahasa. Topik santai seperti film atau musik biasanya menggunakan bahasa santai, sedangkan topik akademik seperti penelitian menggunakan bahasa yang lebih formal. Setelah memahami ragam bahasa, kita masuk ke konsep yang sering muncul dalam pelajaran bahasa, yaitu kata-kata yang terlihat mirip tetapi memiliki makna berbeda. Yakni kita masuk materi homonim, homofon, dan homograf. Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa jenis kata yang bentuknya mirip tetapi maknanya berbeda. Kehomonim. Homonim adalah kata yang bentuk dan bunyinya sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya, bisa ular sangat berbahaya. Kata bisa di sini berarti racun. Kemudian, saya bisa menyelesaikan soal ini. Kata bisa pada kalimat di sini bermaksud mampu. Yakni selanjutnya homofon. Homofon adalah kata yang bunyinya sama tetapi penulisannya berbeda. Contohnya, uang itu disimpan di bank. Bank, boleh saya bertanya? Kata bank dan bank memiliki bunyi yang sama tetapi arti yang berbeda. Homograf. Homograf adalah kata yang tulisannya sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya, siswa mengikuti apel pagi. Apel berarti upacara. Saya membeli apel di pasar. Apel berarti buah. Terakhir, kita masuk ke salah satu jenis paragraf yang sering muncul dalam penulisan, yaitu paragraf deskripsi. Kira-kira apa ya pengertian dari paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek atau seseorang itu secara rinci, sehingga pembaca dapat membayangkannya. Contohnya, di kelas kami ada seorang mahasiswa bernama Andi. Ia memiliki tinggi badan sekitar 170 cm dengan rambut hitam pendek yang selalu terlihat rapi. Wajahnya tampak tenang dan sering dihiasi senyum kecil ketika berbicara dengan teman-temannya. Saat dosen menjelaskan materi, Andi duduk dengan posisi tegak sambil mencatat setiap poin penting di bukunya. Cara berbicaranya
jelas dan teratur sehingga ketika ia presentasi di depan kelas, teman-teman dapat memahami penjelasannya dengan mudah. Paragraf ini disebut deskripsi karena menggambarkan ciri fisik, sikap, dan perilaku seseorang secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan siapa sosok yang sedang dibicarakan itu dengan jelas. Enggak juga sih. Pokoknya pembaca bisa tahu, oh ternyata sosok Andi ini memiliki rambut hitam pendek, kemudian dia ketika berbicara sering tersenyum. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kita tadi. Kita dapat memahami bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai lambang kebanggaan, identitas nasional, alat pemersatu, dan alat perhubungan antar masyarakat. Dengan memahami konsep seperti sikap bahasa, ragam bahasa, maka kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara lebih baik dan benar. Karena pada akhirnya, bahasa Indonesia bukan hanya bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih banyak.